Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Eka Rahmawati dengan NIM 215231013 kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan bercerita tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa besar pada masa itu. Perjanjian ini terjadi antara tiga tokoh, yaitu Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Dinamakan Perjanjian Giyanti karena lokasi penandatanganan perjanjian ini di Desa Janti. Sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang terjadi bertahun-tahun pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dan mendapat hadiah sebidang tanah. Lalu hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan dan salah satu pangeran mengeluh kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff karena dianggap tidak adil. Kemudian gubernur tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya. Beliau bertemu dengan Pangeran Mangkubumi secara tertutup dan melakukan perundingan secara sembunyi-sembunyi. Setelah bersepakat, Harting dan keinginan Mangkubumi yang ingin menguasai Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan ke Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Isi nota tersebut adalah Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III pada 4 November 1754, Pakubuwono III setuju dan hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Kesepakatan ini mendorong perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Panatagomo Khalifatullah sejak 17 Februari 1755. Akan tetapi keterbelahan masyarakat tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek lainnya mengalami proses panjang dan berjalan dengan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti tidak merinci pembagian wilayah. Pada gilirannya menimbulkan beberapa peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan dan menuntut hak sebagai penguasa. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Lalu pada Februari 1756 hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaannya dikenal Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lalena Jayamisuseno Senopati ing Alogo Satriya Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada 1813 saat Gubernur Raffles memasuki Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan pada pertengahan 1940-an masing-masing nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status sampai sekarang, di mana Revolusi Indonesia, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Jogja yang terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.